Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sini ada berita terkait Menpan RB bocorkan seleksi P3K 2024 dari masa kerja dan usia honorer akan jadi prioritas. Jadi di tahun depan sudah dipastikan akan ada pembukaan CASN, baik itu P3K maupun CPNS. Nah, dimana kalau kita lihat berita terakhir, P3K itu akan banyak direkrut dari honorer, sedangkan CPNS itu akan banyak direkrut dari fresh graduate. Itu adalah berita-berita yang berkembang beberapa hari terakhir terkait penerimaan CASN. Nah, ini ada berita menarik terkait dengan P3K 2024, di mana Menpan RB membocorkan bahwa masa kerja dan usia honorer akan menjadi salah satu pertimbangan prioritas yang akan direkrut menjadi P3K di tahun 2024. Maka dari itu, teman-teman honorer, persiapkan diri dari sekarang untuk mengikuti tes CPNS maupun tes P3K 2024. Nah, dari artikel jawapost.com ini ya, saya sudah merangkumkan isi dari berita yang dibuat oleh jawapost.com ini, di mana isi dari artikel ini membahas terkait dengan seleksi P3K 2024 di Indonesia. Honorer tetap menjadi prioritas untuk diangkat sebagai P3K dan ada tambahan mekanisme pengangkatan melalui sistem prioritas, termasuk melihat masa kerja dan usia honorer. Nah, itu yang dibahas pada artikel ini. Yang kedua, pentingnya PP Manajemen ASN atau Aparatur Sipil Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 disorot karena mengatur aspek teknis terkait pengangkatan honorer sebagai P3K. Honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 2,3 juta perlu diverifikasi. Berharap agar PP Manajemen ASN dapat mengakomodir harapan mereka. Terus yang ketiga, artikel juga mencatat bahwa audit dan validasi data honorer diperlukan untuk mencegah honorer bodong ikut seleksi P3K. PP Manajemen ASN diperlukan akan diterbitkan pada awal 2024. Nah, ini kita tunggu ya hasil dari PP turunan ini. Terus, Badan Kepegawaian Negara melakukan evaluasi terhadap data tenaga non-ASN dan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN sedang disusun untuk penataan tenaga non-ASN di tahun depan. RPP tersebut juga mempertimbangkan perkembangan zaman. Menpan RB Abdullah Aswar Anas menekankan bahwa honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 masih memiliki peluang pada rekrutmen CPNS 2024 dan CASN 2024. Prioritas seleksi P3K 2024 tetap pada honorer K2 dan honorer non-K2. Serta pemerintah membuka seleksi CPNS 2024 dengan kuota lebih banyak untuk talenta digital dan fresh graduate. Ya, intinya saya bahasakan di awal tadi ya. Proyeksi kebutuhan ASN pada 2024 fokus pada pemenuhan guru dan tenaga kesehatan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Guru honorer di daerah 3T diberikan peluang lebih besar untuk diangkat sebagai P3K. Ya. Rekrutmen CASN 2024 ditargetkan untuk 1,6 juta honorer yang perlu diakomodasi, termasuk ex-THK2. Menpan RB berharap ada kebijakan segera untuk menangani penataan tenaga non-ASN dengan fokus mengurangi jabatan yang terdampak transformasi digital. Ini cukup besar ya, diprioritaskan 1,6 juta honorer. Seleksi P3K 2024 akan memprioritaskan honorer yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun dan honorer dengan usia mendekati 46 tahun. Meskipun menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan,
honorer dalam golongan ini tetap menjadi prioritas diangkat sebagai P3K karena variabel masa kerja dan usia memiliki bobot tinggi dalam penilaian. Ya, jadi kalau kita lihat nanti rasa-rasanya di tahun 2024 ini kriteria pengangkatan P3K untuk tenaga honorer itu akan ditambahkan lagi 1 poin nilai, yaitu masa kerja dan usia. Kalau di sini kalau kita lihat variabel masa kerja dan usia memiliki bobot tinggi dalam penilaian. Jadi masa kerja dan masa kerja dan usia akan menjadi salah satu penilaian yang akan dimasukkan dalam seleksi penerimaan P3K 2024. Oke, kita nantikan kabar selanjutnya. Untuk kamu yang ingin terus mendapatkan informasinya, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.